Kalau tomaknya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu wajib, itu harus. Itu sebab kalau tomak ke Allah itu bagian daripada roja. Itu roja, jadi bukan bagian daripada roja. Tomak itu roja. Dan roja itu harus ada karena memang tempelannya yang gak dipisahkan dengan roja itu sifat khauf, sifat wedi. Itu orang tidak akan pernah punya sifat khauf kalau tidak ada sifat tomak ataupun sifat roja. Itu dalam Al-Quran surat Alif Lam Mim Sajdah memang ini terkait dalam masalah sholat tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil mabadi'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arba'a sifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil awsabil kamilah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fausikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi bi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramin, jamaah ngaji, jamaah taklim, jamaah majlis mudzakarah, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia karena kita selalu istiqomah, mudah-mudahan konsisten dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam rangka menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, senantiasa membimbing kita dengan bimbingan taufik serta bimbingan hidayah. Mudah-mudahan dengan kekuatan taufiknya Allah, hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah takdirkan kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa mengisi firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, yakni maut husnul khotimah, maut membawa bendera ijazah iman dan Islam. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa fadlillah wa amillah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmatnya, karunia-Nya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita bisa berjamaah, berkumpul, bermuajah dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita selaku muslim yang menolak ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di ini tempat menjadikan sabab dan wasilah terampuninya semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan itu pasti sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Man taqola yata'allama ilman ubirolahu qabla ayyah tua." Siapapun orang yang intikal, yang hijrah itu intikal, pindah dari rumahnya menuju ini tempat majlis ilmu, majlis mudzakarah, tujuannya jelas adalah tafakuh fikih. Dia ta'allama ilman, untuk menuntut ilmu, untuk supaya paham dan mengerti dalam masalah urusan agama. Sebelum melangkahkan kaki kita dari rumah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi tambah-tambah ilmu yang barokah, yang maslahat dan manfaat untuk bekal dan untuk
untuk fokus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya usul kita kepada Allah, supaya nyampe kita kepada Allah. Kita pulang kalau nggak punya ongkos susah untuk bisa nyampe, untuk bisa melangkah juga susah. Sama dengan kita ibadah. Kalau kita nggak punya ongkos, nggak punya bekal, nggak punya biaya, dan satu-satunya bekal untuk bisa nyampe dan usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebuah makalah yang disampaikan oleh Ba'dul Ulama, sebagian ulama, sebagian ahli hikmah. Asyaratu fisolin yaqul Allah Subhanahu wa Ta'ala min asyrati anfus ay aktsaru budon min ghairihi. Ada 10 perkara, ada 10 macam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat benci dibandingkan dengan yang lain. Ayat aksaru budon, aksar itu lebih banyak, bahkan Allah budon bencinya, murkanya min ghairihi, daripada yang lain. Yang pertama adalah al-budu al-bukhlu. Yang pertama al-bukhlu minal aghniyah, bakhil yang lahir dari orang kaya. Kalau orang miskin bakhil, ya wajar lah. Karena memang apa yang mau dia keluarkan, yang mau dia berikan, yang mau dia kasihkan. Bukhlu minal bakhil, minal aghniyah, bakhil yaitu bagi orang kaya, yang lahir dari orang kaya. Ulama Syekh Hakim mengatakan al-bukhlu musibatil insaniyah. Bakhil, korek, modif, merek ESN, boro-boro merek ESN, itu bahasa India. Itu mahwu sifatil insaniyah, itu melebur sifat asli manusia. Jadi bakhil itu sebenarnya bukan asli sifat manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hurairah itu diambil dari kata hirotun. Hirotun itu kucing. Kalau udah wazannya wazan pu'ailun, pu'ailatun, hurairotun, itu jadi kucing kecil. Jadi Abu Hurairah maknanya adalah bapak kucing kecil. Itu bapaknya kucing kecil. Kucing-kucing kecil itu dialah bapaknya. Padahal nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sokhrin. Jadi lakobnya, ketelahnya, bahkan seluruh dunia, semua hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sokhrin itu sering dipakai nama lakobnya, panggilannya Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza qala ar-rajul halakan nas fahuwa ahlakahum, rawahu Muslimun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Matan hadisnya seperti begini. Idza qala ar-rajul, kalau seseorang ngomong kepada orang lain, bilangnya begini, halakan nas, celaka nih manusia model begini, gitu. Celaka nih model begini nih orang nih. Langsung ditunjuk begini. Tunjuk krorek namanya. Celaka nih orang model begini. Kata Rasul, fahuwa ahlakuhum. Yang lebih celaka justru orang yang bilang celaka kepada saudaranya. Lu orang celaka lu. Lu brengsek. Yang paling brengsek lu dia sebenarnya. Yang ngomong. Lu celaka lu. Itu yang paling celaka, yaitu adalah kita. Wahada an-nahyu liman qala dzalika ujuban binafsih wa tasawuron linas wartifa'an alaihim fahada huwal haram. Bahasa ini disampaikan, lu adalah orang celaka, kelakuan lu udah celaka lu, gitu kan. Balik lebih celakanya justru adalah ke kita sebenarnya.
Nah, bahasa ini kalau disampaikan ujuban linapsi, ujuban binapsi. Satu karena ujub, kita ujub karena melaksanakan ibadahnya lebih dari dia, kan? Luar biasa. Subuhnya berjamaah terus, sholat yang lainnya berjamaah terus, wiridnya, zikirnya luar biasa. Itu cuman sayang kadang-kadang. Nah, itu nyepelein orang. Pada saat orang itu terlihat itu melakukan yang tidak sesuai dengan agama, cuman tidak tabayun dulu, tidak muhasabah dulu, tidak introspeksi dulu, itu langsung itu dia bilang kamu celaka. Kan dulu pernah orang wali itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena kurang baiknya dia punya sangkaan. Ada seseorang di pinggir sungai Dajlah. Di mana sungai Dajlah? Di Irak. Itu lagi mesra-mesraan laki-laki dengan perempuan. Itu luar biasa. Ada seseorang dan seseorang itu bakal jadi wali Allah. Luar biasa. Enggak diomongin. Cuman gebek aja kepalanya. Hatinya aja yang ngomong. Brengsek tuh orang. Yaitu main pacaran di pinggir kali. Itu cuman dalam hatinya doang. Enggak dikeluarin dalam mulut. Gitu. Namun luar biasa. Dengan hidayahnya langsung dia tegur. Pada saat dideketin, kemudian orang yang disangka dia sedang melakukan maksiat pacaran, yaitu kemudian bilang, ini bukan pacar saya, ini bukan orang goer mahrum, tapi ini adalah ibu saya. Itu masa iya orang dengan ibunya dibilang masih itu maksiat. Itu luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering saya ceritain juga, yaitu cerita siapa? Syekh Junaidi Al-Baghdadi seperti itu juga. Jadi orang-orang soleh, yaitu orang-orang baik, orang-orang alim itu sebenarnya, yaitu kalaupun dia melakukan kesalahan, tidak sampai 24 jam Allah Subhanahu wa taala lantas menegur kesalahannya untuk menyadarkan dia. Beda itu dengan kita orang awam. Kalau kita melakukan kesalahan, itu Allahu Akbar, luar biasa. Jarang orang yang nasihatin. Nggak ada yang memberikan nasihat dari kesalahan kita. Itu artinya itu kita dibuat lama ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau punya ilmu, orang alim kalau dia melakukan kesalahan, tidak berhari-hari, berminggu-minggu, apalagi bulan dan tahun, tidak sampai 24 jam lantas dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya orang berbuat salah itu memang itu manusiawi. Sebab Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, innal insan mahalul khata wa nisan, sungguh manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu cuman ada orang yang melakukan kesalahan lantas tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang nasihatin, enggak ada yang ngajak. Tidak ada yang memberhentikan kita manakala kita melakukan maksiat. Itu luar biasa. Sehingga kita merasakan enjoy di dunia maksiat. Naudzubillah summa naudzubillahi min zalik. Yang kedua, itu dia bilang kepada orang itu, celaka nih orang model begini. Di samping ujuban binafsi, wa tasahuron linnas. Tasahur itu nganggap kecil itu ke orang. Nganggap hina ke orang. Nganggap nggak ada apa-apanya ke orang. Itu luar biasa. Itu saking tidak bolehnya kita tasawur, nganggap kecil. Kan orang yang disebut orang takabur itu adalah yaitu orang yang tasawur, yang ihtikor, yang menghinakan orang lain dan menganggap dirinya adalah orang hebat. Itu takabur pada dasarnya. Itu makanya kalau dilakukan ini fahuwa haram. Ini amat sangat haram sekali. Wa amma man qalahu lima yurofin nasi min naqsin fi amri dinihim wa qalahu tahazzunan alaihim wa ala din fala ba'sa bih. Kalau umpamanya dia ngomong seperti demikian, celaka nih orang begini. Maksudnya ada tahazun. Semacam kita umpamanya ngomong ke anak, ngapain kamu melakukan begitu? Ini bahaya, celaka nih. Gak boleh. Untuk kesehatan celaka, untuk agama juga itu bahaya.
Ini pelanggaran agama yang sangat luar biasa. Maksudnya adalah tahazun. Ngerasa nalangsa, ngerasa sedih. Yang melakukan kejahatan itu adalah ada di keluarga sendiri, kan gitu ya. Nggak ada sifat sombong kita kan ke anak kalau kita ngomong seperti demikian. Itu pasti bahasanya adalah karena tahazun. Tahazun itu ngerasa nalangsa, ngerasa sedih. Kenapa kok melakukan kesalahan seperti begini? Ini keluarga saya. Tahazun. Itu pala baksa itu nggak jadi masalah, nggak dosa, nggak jadi madarat. Kemudian yang ketiga, watoma'u minal ulama. Toma minal ulama, dari seorang ulama, dari seorang alim, ustadz, kiai, tokoh agama. Itu ada toma. Toma itu adalah mengharapkan pemberian orang. Ngarep. Itu ngarep pemberian orang ternyata bukan hal yang baik. Ngarep pemberian, apalagi nggak punya jasa. Itu orang ada jasa aja. Kalau bisa ya udahlah, lillahi ta'ala aja. Itu kayak orang kadang-kadang kan kesalahan. Itu saking sibuknya banyak masalah, kadang-kadang itu pengurus masjid pada saat ngasih amplop ke yang khotib itu kan, amplop kosong gitu kan, ada amplop 2, nggak sengaja, yakin nggak sengaja, ya amplop kosong. Itu dapat 2 minggu, ternyata pas dianuin buat Kiai Anu ada namanya. Ini ya buat kapat. Kadang-kadang kan suka ada garis apa di garis gitu kan, khotib Jumat ya gitu. Waduh gitu kan, yang 2 minggu kemarin nih lantas kadang-kadang dianterin gitu kan. Mohon maaf ini. Kadang-kadang kan kalau kiai yang ikhlas, ada apa ini? Apa ini? Gitu kan gitu. Itu yang dulu ada 2 minggu mah gitu kan, seperti demikian. Kalau orang yang mengharapkan kan lain lagi ceritanya. Geli itu dirinya kalau nggak ditegur. Ini orang gua udah anu gitu kan. Itu. Sebenarnya nggak begitu juga, itu ekspresi dari orang yang toma itu biasanya. Makanya itu santri yang ngaji kitab Nahu, di sana ada contoh ihdaru ahlat toma. Jauhilah, hindarilah, yaitu ahli toma. Ahli toma itu ahli orang yang mengharapkan pemberian orang lain, apalagi ngarep-ngarep tanpa jasa gitu istilahnya ya. Itu luar biasa. Kalau tomanya ke Allah Subhanahu wa taala itu wajib, itu harus. Itu sebab kalau toma ke Allah itu bagian daripada roja. Itu roja. Jadi bukan bagian daripada roja. Toma itu roja. Dan roja itu harus ada karena memang tempelannya yang nggak dipisahkan dengan roja itu sifat khauf, sifat wedi. Itu orang tidak akan pernah punya sifat khauf kalau tidak ada sifat toma ataupun sifat roja. Itu dalam Al-Quran surat Alif Lam Mim Sajdah memang ini terkait dalam masalah sholat tahajud. Tatajafa junubuhum anil mabadi'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum, tatajafa renggangkan junubuhum lambungmu, anil mabadi'i dari tempat tidur. Kalau merenggangkan yaitu lambung dari tempat tidur maksudnya suruh apa? Suruh bangun. Jadi Al-Quran menyuruh bangun, Allah menyuruh bangun tengah malam itu dengan bahasa itu. Renggangkan lambungmu dari tempat tidur. Yad'una rabbahum. Yad'una ngedoa, maksudnya sholat tahajud. Karena sholat itu secara lugat adalah doa. Sholat ngedoa itu. Saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah dalam hati kita tidak melahirkan satu khaupan, sifat khauf. Yang kedua adalah watoma'a, sifat roja. Itu luar biasa. Tumbuhkan sifat khauf. Jangan melulu kita sholat tahajud itu hanya untuk menggapai urusan dunia. Kita kadang-kadang diajarkan seperti itu. Yaitu sholat tahajud melulu ke urusan dunia unggul. Makanya kalau pengen sukses, dagangnya laku, laris, usahanya maju, sholat tahajud. Jadi memang yaitu awalnya juga sudah digiring ke arah dunia.
Itu sudah digiring ke arah dunia. Padahal kalau kita udah serius ke urusan masalah akhirat, dunia sudah pastilah ke bawah. Sudah pasti. Sekalipun memang tidak diinginkan, udah pasti itu nyampe ada. Yang diinginkan adalah yaitu kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala dengan tumbuh sifat khauf. Harapan dengan khauf dengan harapan. Itu harus yaitu sejalan. Itu enggak bisa dipisahkan. Orang ada khauf, pasti ada roja, pasti ada toma. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, tomanya, rojanya kepada Allah. Khauf itu takut. Takut ibadah yang model begini yang saya lakukan itu tidak diterima. Takut sholat yang saya kerjakan itu tidak diterima. Takut pengabdian saya, munajat saya tidak diijabah, tidak dikabul. Luar biasa. Penuh kekhawatiran. Takut tindakan dan amalan saya ini mendorong saya masuk ke dalam murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh sifat itu. Jadi orang yang sampai nangis di saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala itu karena tumbuhnya sifat khauf. Itu khaufnya bukan khauf ke urusan masalah dunia. Itu luar biasa. Itu kalau yang khaufnya ke urusan masalah dunia itu wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Khaufnya khauf menghadapi pandemi ini takut yaitu kena corona gitu kan. Takut belangsak, ada orang membujang selamanya karena memang belum jelas usahanya. Kalau saya punya bini takut nggak keempanin. Jangan, nggak boleh. Dirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yad'una rabbahum khaufa, di saat kita ngedoa, saat kita munajat, saat kita sholat tengah malam, tumbuhkan sifat khauf. Takut tidak dirahmati oleh Allah, takut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah dengan tumbuhnya sifat takut itu amat sangat luar biasa. Allah akan mencintai hambanya yang tumbuh dalam ibadah sifat khauf. Dirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat toma'u minal ulama, sifat toma ngarep-ngarep pemberian orang. Dari siapapun itu sebenarnya jelek. Apalagi sifat toma itu lahir dari tokoh agama, dari ulama, dari ustadz, dari kiai. Jadi kiai itu harus ngaji yang kayak begini, minimal untuk memberikan nasihat buat dirinya. Itu jangan dilewatin. Itu kiai pelebah yang kayak begini dilewatin ngaji. Jangan. Ya. Kemudian wakilatul haya minan nisa. Allah amat sangat murka sekali, gak suka sekali, gak resep sekali itu Allah sama perempuan yang sedikit malu. Itu perempuan itu malunya biar banyak. Kalau laki-laki itu yang banyak itu otaknya, pemikirannya, kalau bisa skillnya, hebat kekuatannya, itu lebih banyak daripada yaitu perempuan. Harus ada lebih dari perempuan. Perempuan yang paling banyak yang harus ada, yang harus dimiliki itu adalah banyak malunya ketimbang yaitu laki-laki. Jadi lebih banyak, lebih nonjol perempuan malunya ketimbang laki-laki. Kalau laki-laki harus lebih banyak apanya? Yaitu hartanya, materinya, yaitu kemudian kegagahannya, tenaganya barangkali seperti begitu. Itu jangan sampai tenaga laki-laki, suaminya, tenaganya biasa kendor. Perempuannya gagah atletis. Dirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yakun lahu haya." Kemarin sudah disampaikan lagi pengajian di masjid ya malam Jumat, malam apa? Yaitu malam Senin. Yaitu sifat haya itu adalah bagian daripada iman. Jadi al haya syatrun minal iman. Sifat haya itu, sifat malu itu adalah bagian daripada iman. Orang yang tidak punya rasa malu artinya sebahagian imannya itu lepas. Itu makanya dalam kitab Sya'bul Iman, wastahi rabbaka ahsinan lil walidi. Tumbuhkan sifat malumu.
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita bisa menjaga memelihara seluruh anggota badan kita, kepala dan apa saja yang ada di kepala, perut dan apa saja yang masuk ke dalam perut, parji, kaki, tangan, bahkan termasuk orang yang punya malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya malu adalah orang yang mengingat mati. Allah wal yadhkuril maut. Mengingat mati. Itu sebenarnya adalah bagian daripada orang yang punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut mati, mengingat mati. Dirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Malam yakun lahu haya fala dina lahu." Wa malam yakun lahu haya fid dunya lam yadkhulil jannah. Rawahu Dailami. Barang siapa yang tidak punya rasa malu, fala dinalah, tidak sempurna agamanya. Wa malam yakun lahu haya fid dunya. Kemudian orang yang tidak punya rasa malu di alam dunia, gak punya rasa malu itu gak bisa menjaga mata, gak bisa menjaga kuping, gak bisa menjaga mulut, itu gak bisa menjaga parji, gak bisa menjaga perut, itu dengan makanan dan minuman yang haram, yaitu apa saja masuk ke dalam perut. Orang yang gak punya rasa malu di dunia, lam yadkhulil jannah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memasukkan ke dalam surga. Luar biasa itu punya rasa malu. Kadang memang diharuskan. Kadang harus tumbuh rasa malu itu. Sebab penyempurna daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hubbud dunya minasyuyuh. Termasuk orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, hubbud dunya minasyuyuh. Hubbud dunya sendiri itu sebenarnya udah jelek banget. Yaitu sebab ada sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu ra'su itu kepala. Kulli semuanya, khoti'ah itu kesalahan. Jadi hubbud dunia, mencintai dunia itu adalah modal semua kesalahan. Itu luar biasa. Orang bisa tercerat korupsi itu karena hubbud dunia. Itu orang bisa merebut hak orang lain itu karena yaitu hubbud dunia. Itu orang tidak qanaah itu karena hubbud dunia. Orang kadang-kadang berantem ngurusin urusan masalah harta, masalah warisan dengan saudara, sampai saling bunuh. Ada yang kayak begitu dari jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hubbud dunya. Itu ada orang kadang-kadang yang atasan kalau bisa sundul. Itu yang sejalan beriringan, itu takut umpamanya kawannya lebih dulu maju, kalau bisa sikut. Itu kalau bisa yang bawah karena prestasinya terus naik. Jangan sampai naik, kalau bisa diinjak. Allahu Akbar. Itu ada yang kayak gitu. Itu yang atas supaya cepat turun. Gimana caranya? Sundul. Itu bikin hot isu anu gitu kan. Itu banyak. Kan udah turun kan barangkali saya nanti ke sono. Karena memang posisinya saya udah ada di bawahnya. Itu sikut kiri, sikut kanan, itu main sundul. Kalau di bawah, jangan sampai dia merangkak naik ke posisinya yang dia sedang itu ada di sana. Itu kalau bisa diinjak supaya mungkin bawah, injak bawah. Tirin, yaitu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubbud dunya itu adalah jelek. Lebih jelek lagi, lebih Allah Subhanahu wa taala tidak suka minasyuyuh. Yang hubbud dunya itu udah aki-aki, udah emak-emak, udah nenek-nenek, udah tua kita udah aki-aki. Jadi syuyuh itu syekh. Syekh itu maknanya ada dua kalau kita mau ngaji bab ta'rif, bab definisi. Ada syekh menurut istilah syara'. Ada syekh menurut lughat, menurut bahasa. Secara bahasa kita semuanya syekh. Yaitu Syekh Hernop. Syekh itu adalah man balagu arba'ina sanah. Orang yang usianya sudah nyampe 40 tahun itu udah syekh. Pak Hernop udah yaitu 40 tahun lebih udah syekh.
17 lewat. Jadi syekh itu secara bahasa adalah orang yang usianya 40 tahun. Man balago arba'ina sana. Orang yang usianya nyampe 40 tahun. Kita semuanya udah syekh, udah tua semua. Itu memikirkan urusan masalah dunia sebenarnya mah ini harus lebih ke yaitu beratnya ke akhirat. Itu jangan terlalu kita hubung dunia. Kalaupun memang kita ada di posisi dunia, itu bukan karena itu memang hubung dunia. Nabi Sulaiman alaihissalam kan luar biasa, orang yang paling kaya, nggak bisa kita lantas memponis bahwa dia adalah hubung dunia. Kadang-kadang yang lahir hatinya punya sifat hubud dunia itu bukan dari orang yang punya dunia, bukan orang yang punya materi, bukan lahir dari orang kaya. Kadang-kadang lahir dari orang yang tidak punya kekayaan apa-apa. Itu hubud dunianya lebih tinggi kadang-kadang, luar biasa, ketimbang orang yang punya yaitu banyak harta. Sebab kebalikan daripada hubud dunia adalah zuhud namanya. Dan zuhud sendiri bukan tidak boleh kita memiliki urusan dunia. Dalam kitab Kifayatul Atskiya ataupun Kifayatul Alkiya itu disebutkan zuhud itu pakdu ala qoti qalbika bil mal la pakdun lahu. Kosong keterkaitan hati kita ke urusan masalah mal, ke urusan masalah harta, benda, urusan dunia. La pakdun lahu, bukan tidak boleh kita memiliki urusan dunia, bukan tidak boleh kita menjadi orang kaya, banyak usaha di sono. Yang tidak boleh itu adalah hati, jangan dikaitkan melulu ke urusan dunia. Itu maksudnya. Ya, itu kalau kelasnya kelas Nabi, ya nggak mungkin lah. Nabi Sulaiman alaihissalam yang hartanya luar biasa, tidak mungkin dia seorang nabi dan yaitu rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul itu adalah makhluk yang dimaksum oleh Allah. Selain daripada itu manusia tidak dimaksum oleh Allah, termasuk para wali. Wali itu bukan sosok manusia yang dimaksum oleh Allah. Yang mendapat maksum dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang diangkat derajatnya menjadi wali dan menjadi nabi dan yaitu rasul utusan Allah, dan itu pun setelah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubbud dunya minasyuyukh, hubbud dunya, cinta sama dunia, yaitu lahirnya adalah dari orang yang sudah tua, yaitu udah aki-aki. Jadi udah aki-aki itu sebenarnya yaitu kita juga udah aki-aki kalau ngelihat definisi, ngelihat ta'rif. Sebab kalau yaitu syekh menurut istilah yaitu yang lain adalah syekh itu man balagor subatal padli, orang yang sudah nyampe kepada martabat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun usianya belum nyampe 40 tahun. Ada banyak orang-orang yang belum nyampe usianya 40 tahun tapi martabatnya istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah makalah yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Maroghi. Beliau mengatakan al-akil man dabbaro amrod dunya bil qanaah wa taswibi wa dabbaro amrul akhirah bil harsi wa ta'jil wa dabbaro amrodin bil ilmi wal ijtihad. Orang yang disebut orang akil, orang akil itu orang yang itu cerdik, orang yang cerdas, orang yang berakal. Yang disebut orang berakal itu orang itu cerdik aja, orang hebat aja udah, pemikirannya hebat. Adalah mandabbaro amrod dunya bil qanaah. Orang yang ngurusin urusan dunia itu bil qanaah, dengan qanaah. Luar biasa. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan sesuatu yang ada. Itu orang qanaat itu luar biasa hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngandelin emosi, enggak ngandelin itu amarah.
Kemudian orang yang akil itu kalau dabbaro amrul akhirah, kalau dia ngurusin tentang urusan akhirat, bil harsi wa ta'jil. Harsi itu amat sangat rindu. Kalau ngurusin urusan dunia cukup dengan qanaat seadanya aja udah alhamdulillah ini juga. Kalau ngurusin urusan akhirat luar biasa ada hirsun. Hirsun itu rindu untuk melaksanakan ibadah. Ngaji mudzakarah 2 minggu, itu luar biasa. Itu ama adminnya. Kapan nih ngaji nih? Ya nanya lagi. Rindu ingin bertemu dengan saudara-saudara, ingin yaitu muajahah, ingin silaturahmi yaitu dengan saudara-saudara yang lain. Itu hirsun. Jadi orang yang punya akal yang cerdik yang disebut adalah orang akil, orang yang otaknya hebat itu sebenarnya adalah manakala dia ngurusin urusan akhirat. Pertama ada hirsun. Hirsun itu rindu akan kebaikan. Yang kedua, wa ta'jil, ingin segera ta'jil itu. Kalau kita ingat ta'jil itu kan buka itu ta'jil. Itu kalau ini yaitu ta'jilnya lebih dari umum, bukan hanya ta'jil itu ngeburuin, bukan. Ya sama-sama bahasanya adalah ngeburuin. Buru-buru kita buka karena memang yaitu sunnah hukumnya. Jadi berbuka puasa yaitu bersegera itu sunnah. Kayak umpamanya sunnahnya kita sahur itu ntar yaitu sampai dekat dengan waktu imsak seperti itu. Beres. Merasa cukup aja udah. Yaitu cukup aja ketemu dengan ini cukup aja udah. Kalau umpamanya secara umum takjil itu adalah buru-buru cepat-cepat. Di sini mandabbaro amrul akhirah bil harsi wa ta'jil. Orang yang biasa ngurusin urusan tentang masalah akhirat, perkara akhirat. Satu ada hirsun. Hirsun itu ada kerinduan, rindu untuk melakukan kebaikan. Yang kedua ada ta'jil, ingin segera melakukan kebaikan. Itu syaratnya itu. Itu namanya orang hebat. Kemudian wa amrodin bil ilmi wal ijtihad. Orang yang berakal itu adalah yaitu orang yang dimana ngurusin agama pertama harus dengan ilmu. Yang kedua adalah dengan ijtihad, dengan semangat yang menggebu-gebu. Yaitu bahasa anak mudanya adalah semangat 45. Ya itu luar biasa. Ngurusin agama kalau kita nggak mau ngaji repot. Jadi kalau dabbaro amrodin itu harus bil ilmi. Kalau ngurusin agama itu harus dengan ilmu. Itu bahaya kalau nggak pakai ilmu. Itu ngaco jadinya. Itu banyak yang ngaco. Udah ngaco, itu di-expose lagi di YouTube. Itu sama aja biar tahu orang-orang bahwa aku adalah orang ngaco. Gitu aja udah. Ya. Itu bismillahirrahmanirrahim diganti. Itu bismillahi apa katanya? Ya kayak begitu. Itu sama aja kan mengekspos diri bahwa aku adalah orang ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diganti lagi. Dirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu selanjutnya dari yang 10 macam yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabghaduhallahu Subhanahu wa taala. Allah amat sangat bendu, Allah amat sangat murka, Allah amat sangat benci. Wal kasal minasyubban bil a'mal. Kasal itu malas. Sifat malas itu luar biasa. Itu jangankan di siapa-siapa, di siapapun sifat kasal itu jelek sekali. Kasal itu sifat malas. Lebih jelek lagi Allah tidak suka kalau sifat kasal, sifat malas itu lahir minasyubban di anak muda. Kacau udah kalau anak muda udah malas. Ya itu bahaya. Ya itu bahasa kampungnya suram lu masa depan. Kerjaan cuma tidur mulu. Ya itu makan mulu. Ya main melulu, nongkrong melulu. Luar biasa diri jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kasal itu minasyubban, yaitu kasal, malas. Kemarin sudah disampaikan bahwa malas itu adalah dari setan. Yang doanya kemarin sudah disampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wal jubni wal bukhli wal kasali minasy syaitonir rajim. Ya Allah, jauhkan aku dari kufur, jauhkan aku dari fakir. Ya Allah, jauhkan aku dari jubun. Ya Allah, jauhkan aku dari bakhil, jauhkan aku dari kasal, dari sifat malas. Itu berbahaya, yaitu malas itu. Kesononya banyak alasan.
Orang malas itu banyak alasan. Apapun itu. Sifat malas itu banyak alasan. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Di mana ada kemalasan pasti ada alasan. Itu aja udah. Coba. Benar Bah ya? Itu. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Di mana ada kemalasan pasti itu ada banyak alasan. Banyak aja. Dirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian wal ujubu minaz zuhad. Sifat ujub itu adalah jelek. Ujub itu ajaib, dari kata ajaib, ujub itu aneh. Jadi pengen dianggap orang yang aneh aja sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya hidupnya selalu berbuat sensasi. Ibadah masa sholat ya itu pengen disebut ya itu orang hebat, orang wah nih gua gitu kan, kayak gua ini gua. Nah kayak begitu segala macam ini gua. Wal ujubu minaz zuhad, lebih jelek lagi, lebih Allah tidak suka kalau sifat ujub itu lahir di orang-orang zuhud. Orang zuhud itu kan orang-orang yang yaitu sudah tidak menghiraukan urusan masalah dunia, tapi ada sifat ujub. Itu amat sangat jelek. Orang yang tidak zuhud aja udah jelek, yang tadi seperti tadi kalau zuhud ya, orang yang tidak menghiraukan urusan masalah dunia. Orang zuhud itu kesononya dekat ke orang ma'rifat, ke orang arifin. Itu orang arif. Itu. Karena memang dia adalah sedang suluk di thariqatil aulia, sedang menjalankan jalan yang biasa dilakukan oleh para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yaitu makanya kita kalau mau melintasi jalan, mau menjalani jalan yang dilaksanakan oleh para wali, salah satunya kita harus masuk ke dunia zuhud. Gak boleh enggak, harus zuhud. Makanya insya Allah kita kesononya nanti yaitu merangkak naik, menjadilah orang yang arif, orang yang wasil, orang yang arifin. Arifin itu udah luar biasa. Itu orang udah mengenal Allah dengan utuh, dengan sempurna. Itu makanya syaratnya wali itu kan harus kiai. Syaratnya wali itu harus kiai. Dan syaratnya yang jadi kiai adalah harus santri. Itu masa enggak nyantri enggak apa pengen jadi kiai. Gitu enggak bisa. Syaratnya kiai harus dari santri. Itu mau santrinya mau santri mingguan, mau santri 2 mingguan, mau santri aja udah dulu dah. Yang penting semangat. Ini juga santri sama. Itu santri 2 mingguan. Mudah-mudahan jadi kiai, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu santrinya ngadepin besek, orang menghadapin kitab, ini menghadapin besek. Syaratnya wali harus jadi kiai, harus dari kiai. Sebab nggak bakalan ada. Yaitu orang yang jadi wali itu tidak jadi kiai, tidak ulama. Bahasa kita ya ulama itu ya wali. Itu kalau di itu di Amerika nggak ada, di Arab itu nggak ada kiai. Pak kiai nggak ada. Tapi hargai bahasa itu. Itu sebab memang Allah sengaja menciptakan berbagai macam bahasa, itu bagian daripada tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan dibilang kiai apaan kiai. Jangan begitu. Enggak, itu bahasa orang Indonesia. Kan begini, al-qaum yatakallamu bil istilah. Kaum itu, masyarakat itu ngomong itu sesuai dengan istilah. Dan memang ini ternyata adalah tanda kebesaran Allah. Sebab yang di Al-Quran, cuman sayang yang sering kita baca di surat Qondang adalah surat Ar-Rum 21. Coba kalau mau lewatin bacanya sampai ke Ar-Rum 22. Nah, ketemu. Wa min ayati khalqus samawati wal ar wa ikhtilafu alsinatikum. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan perbedaan bahasa. Allahu Akbar. Itu perbedaan bahasa itu luar biasa. Itu sengaja memang Allah ciptakan. Dirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamida nafsahu ala amalin sholih faqad dalla syukruhu wa habita amalu. Man hamida nafsa, siapa orang yang selalu memuji diri. Nih, kayak gua nih.
Ya itu, oh lu kayak begitu nih, ikutin nih gua nih, itu kan. Itu ya, itu. Apa aja kayak gua aja udah, itu. Gua teh ya, itu. Mencik orang Bandung teh mah aing teh ya. Meni aing pisan gitu. Man hamida nafsahu ala amalin soleh, siapa orang yang selalu memuji dirinya ala amalin soleh, dari amal soleh yang dia lakukan, atas amal soleh yang dia lakukan, selalu dia memuji diri. Alhamdulillah malam bangun, padahal mah tidur jam 12, itu luar biasa. Allah bangunin saya 2:30, nikmat banget tahajud, nikmat banget wirid itu kan. Ya, itu ada orang yang kayak begitu, itu luar biasa. Kalau santri itu ada orang yang kayak ngomong begitu, anggap aja orang gila. Anggap aja orang gila. Man hamida nafsahu ala amalin soleh, siapa orang yang memuji dirinya atas amal yang dia lakukan, faqad dhalla syukruhu, sungguh dia telah sesat syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah salah alamat syukurnya. Padahal ibadah itu adalah bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syukur kepada Allah, sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan dalam mendefinisikan syukur dengan ijra'ul a'do fi mardotillah, menggerakkan seluruh anggota badan dalam rangka ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Menggerakkan anggota tubuh itu ya ibadah. Itu sholat, gerak tubuh, apa saja kita memberi gerak tangan tubuh. Itu supaya kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Itu makai memuji-muji, itu kan amal soleh yang kita lakukan. Faqad dhalla syukruh. Itu nyasar tuh syukurnya. Itu bukan ke Allah Subhanahu wa taala. Nyasar, enggak benar. Dirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping nyasar syukurnya, wa habita amaluh. Hancur amal yang dia lakukan. Tahajud yang dia lakukan, diomong-omong, dipuji-puji, ya itu hancur. Yaitu sholat yang dipuji-puji yang dia lakukan, hancur amalan sholat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim. Itu bahkan waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin yalbasus sauban liubahi bihi, fayanzurun nas ilaihi illa lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah, hatta yanzahu mata manazahu." Ma min ahadin, tidak ada dari seseorang yalbasus sauban, yang pakai baju. Ya bolehlah pakai topi. Kadang-kadang kan topi juga adalah bagian dari pakaian. Itu sebab pakaiannya biasa tapi topinya bagus, kadang-kadang orang kan merasa pede. Itu saking lebih kepedean, itu kadang-kadang memperlihatkan ke orang. Siapa orang yang pakai pakaian liubahi bihi, itu pakai pakaian karena memang sombong, ada kesombongan dalam pakaian. Itu memperlihatkan kepada orang, nih gua nih pakaiannya. Itu kan, ini bukan kaki lima nih, Singapura. Cuman nggak dimerekin doang sini, dari Singapura gitu kan. Orang pakai pakaian tapi sombong dengan pakaian yang dia pakai. Kemudian sengaja berusaha untuk supaya orang itu memandang. Itu kadang-kadang orang sengaja kan, itu apa, memakai pakaian supaya cari-cari supaya orang itu memperhatikan. Kemudian orang itu memperhatikan, dia lebih jumawa lagi, lebih sombong lagi, lebih wah lagi, lebih merasa lagi. Ada yang ngomong, cakep banget pakaiannya, itu luar biasa. Wah, hidungnya bikin mancung dikit. Udah memang dalam hatinya lagi ngarap-ngarap ada orang yang ngomong seperti begitu, ada yang ngomong seperti begitu. Luar biasa. Illa lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Orang yang pakai pakaian seperti demikian, terkecuali Allah tidak memandangnya di hari kiamat, terkecuali dia melepas pakaian itu. Yaitu pandangan Allah di hari kiamat itu adalah dengan pandangan rahmat. Orang semuanya ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan pandangan rahmat. Gak ada lagi yang kita harapkan hidup seperti begini nih.
sibuk seperti begini kita ngaji kumpul berjamaah cuman karena memang kita ingin dipandang oleh Allah di akhirat dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah kita pakai pakaian yang bersih, yaitu yang bebas dari najis, yang tidak ada najisnya, yang bisa untuk menutupi aurat dan bisa untuk yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakai pakaiannya adalah untuk menutupi kewajiban. Yang wajib itu adalah menutupi aurat. Untuk perempuan menutupi aurat seluruh anggota badannya, terkecuali wajah dan kedua telapak tangan, sekalipun dalam sholat. Dalam sholat itu wajah dan telapak tangannya juga kalau terbuka kelihatan itu tidak batal. Untuk laki-laki mau di luar sholat ataupun di dalam sholat, mau di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tapi kalau untuk perempuan yaitu di luar sholat itu jami'u badani, semua badannya yaitu sebenarnya. Makanya yaitu ada saudara kita yang pakai cadar pula. Yaitu mereka mendefinisikan bahwa aurat perempuan di luar sholat itu jami'u badani. Ada yaitu yang seperti demikian. Dan memang seperti demikian. Yaitu kemudian untuk laki-laki baina surah wa rukbah. Itu mau di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan itu harus paham. Baina surah wa rukbah itu apa? Antara udel, yaitu bujal, udel, yaitu dengkul. Cuman dengkulnya, lututnya itu harus ditutup. Udelnya juga harus ditutup. Sebab tidak sempurna menutupi, yaitu hanya sebatas doang. Untuk menyempurnakannya udah lewatin. Kayak kita ngambil air wudhu. Kan ayatnya adalah wamsahu biru pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai marofik, sampai sikut. Jangan cuma sampai sikut, sempurnakan membasuhnya adalah lewatin. Yaitu kalau dilewatin yaitu pasti batasnya yaitu kebasuh seperti begitu. Batasan aurat bagi laki-laki mau di dalam sholat ataupun di luar sholat adalah sampai yaitu dari mulai udel sampai lutut. Nah, udelnya ditutupin, lututnya ditutupin. Lutut ditutupin ya sampai betis. Itu cuman kan kita alhamdulillah luar biasa. Kita pakaian bukan hanya menutupi aurat, itu seperti zaman dulu. Kita pakaiannya sudah rapi-rapi semuanya dan bagus-bagus. Yaitu untuk masa yang sekarang. Jadi tujuannya kita pakai pakaian adalah satu untuk menutupi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutupi aurat. Dan yang kedua kita pakai pakaian adalah yaitu untuk kita supaya baguslah etika kita pada saat kita itu ibadah, ngadu, munajat, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab insya Allah pakaian itu pun akan menjadi saksi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini asar juga, ini asar, tapak bekas dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang kita pakai ngaji ini juga asar, jadi bukti nanti di sana di akhirat. Coba kalau pakaian ini punya pakaian bagus, pertama dipakai adalah dipakai main dulu, baru sholat. Ya kan? Kalau santri itu dididik itu kalau punya pakaian baru bagus, pertama sekali pakai pakaian yang baru itu dipakai sholat dulu, pakai wirid dulu, pakai zikir dulu, tapaul, supaya kalau ada awal, ada keduanya, ada ketiganya. Yaitu kalau awalnya bagus kan akhirnya juga bagus, supaya ini baju selalu dipakai untuk melakukan ibadah. Yaitu kan kita mau udah dipisah-pisah. Ini buat sholat, yang ini buat ke mall, itu kan. Yaitu yang ini buat ke sono, tahu ke sono itu maksudnya apa gitu kan. Yaitu dirit jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tujuannya adalah untuk ibadah. Ini pakaian juga akan menjadi bukti, akan menjadi saksi yaitu di hari kiamat nanti. Jangan sampai yaitu pakaian, minuman apa saja yaitu menyaksikan kita semuanya adalah yaitu memberikan kesaksian yang memberatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillahi min zalik. Yang terakhir di sini yaitu yang amat sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wariya minal ibad. Sifat riya yang lahir dari orang yang melakukan ibadah. Orang yang riya itu amat sangat murka, amat sangat jelek banget. Itu bahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maun itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maun, wailul lil musallin alladzi nahum ang sholatihim sahun. Satu, orang yang
yaitu masuk neraka wel itu. Di ayat Al-Maun itu. Wailul lil mushollim, neraka wel bagi orang yang sholat. Yang sholatnya sahun, lalai, cuek, masa bodoh. Itu mau benar mau enggak, yang penting sholat. Itu kan. Kalau kelewatan, masa bodoh, pura-pura aja nggak ingat, itu aja. Sahun. Itu ditegur, baru mulai, oh iya. Itu biasa itu orang yang cuek, yang sahun itu yang kayak begitu. Itu kalau nggak ditegur, mah iya. Itu sekalipun memang hati itu nggak bisa dibohongin, tahu itu waktu sholat. Itu kan ada yang negor, ente bukannya belum sholat, udah jam 3 nih asal di Johor nih. Oh iya ya, itu baru tuh. Kalau ditegur baru, oh iya ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina hum an sholatihim sahun, walladzina hum yuraun. Orang yang ria di dalam melaksanakan ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iyyakum an takhlitu ta'atallah bihubbis sana'il ibad fatahbatu a'malukum. Iyyakum, khawatirlah kamu, takutlah kamu, an takhlitu ta'atallah bihubbis sana'il ibad, mencampur adukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senang banget kalau ada yang memuji. Senang banget kalau ada yang memuji. Itu biasanya orang kalau udah seperti demikian mencampur adukan ibadah kepada Allah dengan supaya ada yang muji. Kalau enggak ada yang muji itu biasanya kendor. Kalau enggak ada yang muji biasanya kendor dia melakukan ibadah. Nauzubillahi min zalik. Jangan pernah kita mencampur adukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bihubbi sana'il ibad, dengan mencari-cari. Dengan senang sekali dipuji oleh orang-orang. Patah batu a'malukum, hancur yaitu amal yang kita lakukan. Kalau orang kampung itu bilangnya kayak begini, gawe capek nggak kepake. Gawe aja, kerja aja tapi nggak ada hasilnya, nggak kepake sama sekali apa yang kita lakukan. Dirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah. Allah bimbing kita dengan taufik, dengan hidayah, supaya kita senantiasa ada pada Shiratal mustaqim, agama yang lurus. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan keluarga kita sekali lagi Allah jadikan keluarga yang sakinah mawadah dan penuh rahmah, dan mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solihat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang alim dan alimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli wa sallim ala awwalin wal akhirin. Barik radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka wa a'da'ana wa a'da'ad-din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yuqbalu wa du'ain la yusma'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa tullabana min ahlil ilmi wat tuqa wa min ahlil khair wa min ahlil qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair wa ahli tughyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.